Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kalian teman-teman semua, anak-anakku. Pada hari ini kita bisa ketemu kembali dan alhamdulillah semester ini Bapak dipercaya untuk mengajar PKWU atau kewirausahaan di kelas 11 dan kelas 12. Namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kamu bisa mencintai pelajaran kewirausahaan atau PKWU ini kalau kalian tidak kenal dengan gurunya? Maka ya, inilah sekilas tentang profil Bapak. Ya, nama Bapak lengkapnya Muhammad Samsur Rizal, kelulusan dari IKIP Jakarta, sudah menjadi guru kurang lebih baru 32 tahun. Alhamdulillah status Bapak sudah menikah dengan istri 3 anaknya. Gitu, alhamdulillah. Dan mereka juga sudah besar-besar, tinggal satu yang kecil di kelas SMP kelas 1. Bapak tinggal di Desa Jampang, Kecamatan Menem, Kabupaten Bogor. Mungkin kalian sudah pernah ke wilayah Jampang dekat-dekat Parung. Nah, itu tempat tinggal Bapak. Jarak Bapak dengan sekolah ke arah mana ini kurang lebih setengah jam. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang profil Bapak. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan Bapak bisa mengenal kalian secara lebih baik lagi. Baik, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran kita oleh namanya PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, Bapak oleh tadi sudah jelas Muhammad Samsur Rizal. Nah, yang nanti akan kalian pahami di semester ini adalah ada 2 kompetensi. Ya, 1 kompetensi di semester ganjil, yang kedua kompetensi di semester genap. Yang ini memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan seterusnya. Sebenarnya nanti di semester genap adalah mengolah, menalar, menjadi dan menciptakan ranah seperti itu. Tapi itu nggak terlalu penting buat kalian. Yang penting kalian belajar dengan kewirausahaan dengan Bapak sebaik mungkin. Nah, tema yang kita diangkat pada pertemuan kita kali ini adalah tentang masalah perencanaan usaha yang berbentuk kerajinan, ya. Tapi ini untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Karena memang situasi kita sekarang ini situasi pandemik, COVID di mana-mana yang efek atau dampaknya ini sampai kepada sektor ekonomi usaha. Banyak orang yang tidak bekerja, ya bahkan ada perusahaan yang tutup karena tidak kemampuan menggaji para pegawainya. Nah, untuk orang-orang yang berpikiran inisiatif, ya dalam kondisi seperti ini justru punya rencana bagaimana dia memenuhi keinginan atau kebutuhan, ya tentu dengan pasar lokal sasaran seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, untuk itu ada beberapa rencana yang membuat kita menjadi seorang wirausaha. Namanya juga wirausaha, ya, berarti dia harus punya keberanian. Karena dari kata wirausaha ada wira, ada usaha. Wira artinya keberanian, usaha artinya berjuang atau berusaha, ya. Jadi berusaha dengan berani, mengambil gebrakan, tindakan, tidak bergantung kepada bekerja, tapi dia membuat suatu rencana bagaimana bisa membuat usaha, bahkan bisa membuka lahan lapangan kerja buat orang-orang di sekitarnya. Satu diantaranya sesuai dengan tema kita adalah tentang kerajinan. Orang nggak pernah berpikir tentang kerajinan ini, padahal kerajinan ini sangat dibutuhkan oleh berbagai macam pasar, baik lokal maupun interlokal, atau internasional. Nah, di sini di pelajaran kita kali ini Bapak mencoba mengenahkan tentang masalah kerajinan tangan ukir yang pertama. Karena kerajinan ukir ini kerajinan yang sangat diminati oleh wisatawan. Coba bisa kalian bayangkan, coba. Ya. Bahan ukir ini bisa dibuat dari bahan kayu. Kita punya kayu banyak. Kalimantan hutan masih banyak, ya. Bahan ukir juga bisa dibuat dari bahan batu. Kita punya semen, batu pahat, contohnya Borobudur.
Prambanan, ya, itu termasuk 7 dari keajaiban dunia, ada 1 di Indonesia. Itu dipahat dengan tangan ukir. Itu bisa kalian bayangkan, nenek moyang kita membuat candi Prambanan berapa lama dengan batu, dengan ukiran seperti itu. Padahal tidak ada alat semodern pada zaman itu, tapi mereka bisa membuat kerintangan ukir, dan itu dikagumi oleh seluruh bangsa di luar. Makanya kerintangan ukir, kalau kita punya usaha atau kerajinan ini, punya kemampuan, maka kerintangan ukir bisa menjadi pintu masuk atau lahan masuk untuk membuat usaha yang lebih baik. Nah, itu tentang kerajinan, ya. Banyak terbuat dari kayu, dibuat dengan bentuk binatang atau hewan, dibentuk dengan pemandangan, diukir sedemikian bagus contohnya. Nah, kalau di sini ada relief tentang Pandawa 5 yang di hutan. Ini diukir dari bentuk-bentuk kayu atau batu seperti itu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kalau tadi usaha kerajinan tangan ukir, maka kita berlanjut kepada usaha kerajinan tangan batik. Nah, ini membutuhkan tangan-tangan yang terampil, karena baju-baju batik yang ada di pasar yang dikenakan oleh para guru, orang tua atau para pejabat pemerintahan, ya, itu berasal dari batik yang dibuat oleh tangan. Bahkan kepala negara setiap ada kunjungan atau mengunjungi negara-negara lain selalu menggunakan batik sebagai simbol kebanggaan bangsa. Bahkan ketika ada tamu negara datang, dihadiahkan batik untuk kepulangan mereka. Nah, kerajinan batik ini ada 2 macam, ada yang kerajinan tangan batik, ada kerajinan tulisan batik. Nah, apa bedanya? Bedanya di cara pembuatan. Kalau kerajinan batik, ya, mereka membuat dengan cara tradisional. Bahan yang dibutuhkan tentu adalah kain, yang tentu dipilih kain yang bisa enak dipakai, menyerap panas dan lain sebagainya macamnya. Yang kedua adalah lilin. Lilin yang bisa kita gunakan untuk alat penerangan itu dimasak menjadi cair, kemudian dioleskan pada kain yang sudah diberikan pola. Lalu ada pewarna, yaitu untuk menggambarkan warna dari batik itu sendiri. Dan tingkat kesulitan kerjaan tangan batik ini sangat luar biasa, sangat tinggi. Maka jangan heran kalau kalian harga batik di luar negeri itu harganya luar biasa, karena pembuatannya susah. Karena saking susahnya buat batik ini, maka dibuat usaha yang kedua, yaitu batik tulis dengan menggunakan metode mesin. Ini tentu lebih cepat, dengan pola yang sudah dibuat tinggal dicetak saja. Tapi kalau bagi orang yang memiliki nilai seni, dia akan memilih batik dengan kerajinan tangan, ya, karena sudah bernilai dan ini terkenal menjadi ikon dari bangsa Indonesia, kota batik. Tahu nggak kamu, anak-anak sekalian, di mana di Indonesia yang disebut dengan kota batik? Ada yang tahu? Ya, itu adalah kota Pekalongan di Jawa Tengah. Di sana sentra batik seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak orang-orang dari mancanegara belajar ke sana untuk membuat kerajinan batik dengan ukiran batik tangan. Baik ya anak-anak ya. Nah, itu tentang 2 kerajinan. Kemudian yang ketiga yang juga Bapak akan tambahkan terkait dengan tangan pahat, ya, atau ukiran tangan. Nah, ini ukiran tangan ini biasanya adalah banyak, kalau kalian lihat, kalau kalian pergi kesempatan ke Bali, itu banyak sih orang-orang Bali yang pintar membuat pahatan, ya, dengan tangan diukir sedemikian bagus. Bahkan yang terkenal itu adalah ukiran burung Garuda yang dipasang di Museum G30S PKI di Jakarta. Nah, seperti itu. Itu membuatnya luar biasa. Patung, atau lagi memberikan contoh, patung kuda di Medan Merdeka Barat dengan gerobaknya. Nah, itu juga dibuat dengan kerajinan tangan ukir, tangan-tangan orang yang memiliki jiwa seni ukiran. Mereka bisa mengukir apa, bahkan kalau orang pengukir kelas dunia dari luar bisa mengukir dalam es, kita malah lebih dari batu, seperti itu. Nah, kita nggak kalah dalam bentuk kerajinan tangan ukir ini. Dan ini juga bisa bernilai tinggi jika kita memiliki perencanaan yang baik dalam ekspor impornya.
Kemudian yang keempat yang juga diminati oleh pasar tradisional ataupun internasional ada kerajinan tangan anyaman. Nih ya, ini kerajinan tangan anyaman ini bahan bakunya terbuat dari bambu. Bambu yang sudah dipilih, dipotong-potong kecil dengan sedemikian tipisnya sehingga mudah dibentuk, dilenturkan dengan pola yang telah kita inginkan. Ya, contohnya apa? Kerajinan tangan anyaman ini keranjang, besek, atau keranjang-keranjang di pasar, keranjang buah, atau bahkan topi para petani dari anyaman juga dari tanyangan bata bambu. Makanya bersyukur kita pohon bambu di Indonesia ini sangat banyak, ya, mudah didapatkan bahan bakunya dan juga sangat diminati oleh orang luar negeri gitu. Walaupun bangsa dalam negerinya juga banyak meminati seperti itu. Maka kesempatan untuk membuka peluang usaha inilah yang membuat kerajinan tangan anyaman ini banyak dibuat di sentra-sentra produksi, karena ini termasuk dalam kategori berbahan baku yang tidak mengandung racun atau merkuri. Jadi hancur, beda dengan kerajinan tangan plastik ya. Itu kalau plastik itu kalau bekas kita belanja ke pasar dengan plastik pembungkusnya atau bungkus-bungkus lainnya itu kurang lebih sampai 300 tahun pun tidak akan hancur plastik. Tapi kalau anyaman bambu ini terbuat dari bilah bambu, ya mereka kembali hancur kepada tanah. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi ada ukir tangan kerajinan anyaman, maka yang berikutnya adalah kerajinan tangan tenun. Nah ini tangan tenun ini banyak di daerah Sumba. Tahu nggak Sumba di mana? Ya, ada di Nusa Tenggara Barat, ya Pulau Sumba atau di Pulau Sumbawa seperti itu. Nah, kerajinan tenun ini bagus sekali. Karena kenapa? Hasilnya bukan dari mesin, walaupun sekarang ada kerajinan tangan dan kerajinan mesin, ya. Nah ini cara pembuatan lama, satu buah kain bisa jadi selama kurang lebih 1 bulan jadi seperti itu. Bahannya apa Pak? Bahannya terbuat dari benang ulat sutra atau benang-benang sintetis lainnya. Nah seperti itu. Dan ini masih menggunakan alat-alat yang tradisional, ya, alat pemintal, menggunakan injekan kaki sebagai alat pemacu atau pemicunya seperti ini. Dan harga kainnya sungguh mahal. Bahkan di Sumatera Utara disebut dengan nama kain ulos, ya, kain yang digunakan pada adat upacara di sana yang sangat menggunakan kain seperti ini. Ya, dan ini lumayan harganya kalau kita bisa masuk ke dalam kerajinan tangan tenun. Tapi memang sayang untuk pembuatan kainnya sangat sedikit sehingga belum bisa memenuhi pangsa pasar. Yang keenam yang juga menjadi sorotan dunia, bagaimana mereka tertarik dengan Indonesia, karena orang Indonesia mampu membuat kerajinan tangan dari topeng. Ya, bahan bakunya Bapak, bahan bakunya bisa terbuat dari kayu, ya, atau bisa terbuat dari semen putih seperti itu. Dan ini dibuat topeng sebagai bentuk tarian, namanya menghargai topeng ini tari topeng. Tari topeng itu banyak dikenal dari daerah, ada yang tahu? Daerah Betawi, betul ya, DKI khusus Jakarta, tari topeng. Nah ini kalau di luar negeri ada juga topeng ya, cuman beda dengan kerajinan topeng seperti ini. Mereka membuat topeng dengan cetakan pabrik, kalau ini cetakan tangan manusia ya. Kerajinan tangan topeng dibuat sedemikian kayu, kemudian dibentuk wajah dan lain sebagainya macam, dibuat topeng. Nah teman-teman semua, anak-anakku semua, dari 6 kerajinan yang sudah Bapak contohkan ini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya berupa apa? Berupa perencanaan yang baik di masa COVID seperti ini. Walaupun kalian masih sekolah, tapi nanti kalian memiliki pemahaman bahwa tidak semuanya kita berada di situasi yang enak. Bahkan bagian kalau situasi kita terjepit, ya kita bisa berusaha membuat suatu perencanaan apapun saja bentuknya, ya, bentuk-bentuk kerajinan yang sangat diminati. Mungkin sekarang tentang kerajinan, siapa tahu besok kamu bisa membuat alat atau barang-barang seni dari barang-barang bekas misalnya. Itu pun juga banyak seperti itu, ya. Nah teman-teman, ya yang Bapak hormati, jadi kalau dilihat dari gambar-gambar tadi, ya, bagaimana cara kita membuat suatu rencana di usaha kerajinan ini
agar bisa memenuhi kebutuhan keinginan pasar lokal atau internasional. Seperti itu. Yang pertama nih yang harus kita miliki, dan kamu bisa pasti seperti itu. Yang pertama, kamu harus punya ide, ya, ide dan peluang. Kalau ide saja nggak punya peluang, ya nggak bisa dipasarkan. Atau peluangnya ada pak, idenya nggak punya, nggak jadi barangnya, ya. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah punya ide, kita mau buat apa, barang hasil yang bisa dijual atau bisa menghasilkan uang, maka peluang bisa diciptakan, bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Salah satunya apa? Dengan melihat kebutuhan pasar. Kemarin Bapak sempat jalan-jalan ke Swalayan. Ketika di sana dia tanya, gitu, mohon maaf Pak, katanya, kami tidak menyediakan bahan plastik tas untuk membeli barang. Kalaupun Bapak mau membeli mangkut barang ini, bisa menggunakan barang daur ulang, ya, tas daur ulang seperti itu. Nah, ini juga cara satu contoh yang bisa kita kembangkan. Jadi kita nggak mesti berpikiran yang itu aja. Kita kembangkan usaha dan ide peluang. Karena semakin banyak ide, semakin banyak pilihan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kamu harus punya analisis atau analisa peluang usaha kerajinan. Ya, kalau kamu melihat misalnya, oh sekarang nih orang sedang melihat senang pada bentuk kerajinan apa nih. Misalnya kalau baju fashion, sekarang lagi musim lah baju-baju yang ada trademark, yang punya merek-merek branded dan seperti itu. Ya, padahal kalian tahu bahwa baju-baju branded itu kebanyakan banyak dibuat oleh usahawan dari dalam negeri. Ya, cuman dibeli oleh mereka, dijual dan beri cap merek yang mahal. Nah, yang membuat mahal bukan baju sebenarnya, tapi mereknya itu. Nah, untuk membuat analisa ini, analisa peluang usaha harus didukung faktor sebagai berikutnya. Ada faktor yang mendukungnya. Pertama, kita harus punya rencana yang tepat. Apa rencana yang tepat? Yang tepat itu maksudnya yang tepat sasaran, yang matang, nggak pernah terburu-buru. Mentang-mentang sekarang lagi tren sepeda, ya tuh yang lagi rame tuh, ya, ikut jualan sepeda atau ikut beli sepeda. Karena kenapa? Kalau perencanaan tidak matang, pasti tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, analisa ini juga harus didukung oleh minat terhadap bidang usaha yang dijalankan. Punya nggak kita minat? Punya nggak kita keinginan? Punya nggak kita kemampuan untuk seperti itu? Jadi yang sederhana saja, misalnya, ya, seperti ada orang bisa membuat dari singkong menjadi olahan cake, ya, kue-kue yang lain yang kelihatannya baik, tapi yang bagus, tapi bahannya dari bahan baku yang sederhana. Kemudian analisa juga berdasarkan kepada peningkatan permintaan barang dan jasa. Coba sekali-sekali kamu ke pasar, lihat dari semua pasar itu, kamu lihat barang apa yang paling banyak diminati. Misalnya nih, contoh misalnya ternyata orang sedang banyak meminat terhadap beras misalnya. Maka bagaimana kamu bisa menciptakan barang seperti beras tadi menjadi barang yang bisa berkembang dengan baik? Tentu direncanakan. Ya, kalau dulu petani panen setahun sekali, maka dengan usaha perencanaan yang tepat dan matang, maka sekarang bisa setahun bisa 3 kali atau 4 kali panen, gitu. Nah, yang keempat, analisa peluang usaha dalam bidang kerajinan ini juga harus didukung dengan adanya SDM, sumber daya manusianya yang handal dengan teknologi. Nah, ini makanya kalian searching di internet, cari apa sih yang lagi dibutuhkan di pasar internasional misalnya, atau di dalam negeri sendiri, ya. Kita mampu SDM membuatnya. Karena kalau dari segi tenaga kerja kita paling banyak. Ya, penduduk kita adalah penduduk nomor 5 terbesar sedunia. Maka kalau SDM cukup baik tapi handal dan bisa berteknologi, maka kita termasuk negara-negara yang bisa maju. Yang kelima, analisa dalam membuat peluang ini adalah punya komitmen yang tinggi dalam berusaha. Jadi kalau kita berusaha main-main,
ya setengah-setengah, pengen untungnya doang, nggak mau ruginya, maka jangan berharap kita punya usaha yang manjang, yang bisa berkembang. Karena kita cuma nggak punya komitmen, kita mau untungnya saja, ya. Maka kalau bisa buat kita niatkan yang kuat, azamkan yang kuat. Karena apa? Kita sedang berusaha. Dimana sekarang kalau kita lihat nih, mohon maaf ya, kalau Bapak melihat ini kebanyakan barang-barang impor masuk. Coba lihat, belajar dari Cina. Merek HP apa saja yang tidak ada di Cina. Mereka pintar. Dan kalian harus tahu, mereka membuatnya bukan di pabrik, tapi membuatnya di rumah. Ya, usaha rumah, kerajinan rumah, tapi ekspornya luar biasa. Kita punya tenaga banyak, kenapa enggak? Gitu loh. Kemudian yang keenam, agar analisa juga berjalan dengan baik, harus ada sarana dan prasarana penunjang. Ya, umpamanya apa? Kalau kalian pengen berusaha kerajinan ukiran misalnya, ya tentu paling tidak kalian harus punya ditunjang dengan bahan baku pohon, ya, punya subsidi atau daya baku tempat pembelian pohon, pembelian kayu, ya, yang harus ada. Ini sarana. Ya, prasarananya apa? Alat penunjang, misalnya transportasi. Kalau ada orang mesen barang kita di luar kota, apa yang kita lakukan? Ya kita kirim lewat paket. Kalau bisa kita usahakan dalam segi penyampaian barang juga kita memiliki sarana prasarana tadi. Dan yang gak kalah pentingnya juga, yang ketujuh adalah dana atau modal yang cukup. Ini penting ya teman-teman, anak-anak semua. Jadi banyak usaha yang mandek dari awalnya, idenya bagus, berjalan tiba-tiba uangnya nggak ada habis. Ini sering terjadi begitu. Jadi akhirnya pekerjaan nggak selesai, nggak rampung semuanya, setengah-setengah. Itulah. Nah, makanya ini kalau bisa dana atau modalnya cukup. Bagaimana caranya, Pak? Cari investor, cari orang yang mau menanamkan uangnya di usaha kita. Tentu ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan trust. Trust itu artinya kepercayaan dari orang yang menanamkan. Jadi bukan sekedar ayo kita sumbang modal di sini, tapi usahanya apa? Kalau ditanya, ya belum tahu, belum dipikirkan, orang nggak bakalan mau nyumbang seperti itu. Ya. Yang kedelapan, analisa akan berjalan baik dalam usaha kerajaan ini kalau bisa kita punya keterampilan dan pengalaman. Ya paling tidak kita pahamlah cara pembuatan. Jadi bagaimana kalau kita membuka bengkel motor, kerajinan usaha bengkel, ya kita nggak ngerti bagaimana bongkar ban, bongkar busi, buka busi, ya harus punya pengalaman. Jadi kita nggak dibohongin juga sama orang. Kemudian yang kesembilan, ini juga penting buat kita, bagaimana konsumen terpuaskan dengan barang kita. Maka kalau kalian sempat, mohon maaf ya, makan di warung Padang tuh, ketika mau keluar pintu, itu di atas pintu tertuliskan, kalau tidak enak beritahu kami, kalau enak kasih tahu yang lain. Itu termasuk sarana iklan itu. Konsumen puas, dia akan datang lagi ke kita gitu. Apalagi harga yang kita tawarkan sama atau lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh orang lain. Barangnya bagus, berkualitas, ya. Kemudian harganya juga lebih murah. Harganya berkompetisi seperti itu. Nah itu bagaimana kita pikirkan untuk menciptakan hal seperti itu. Orang butuh barang, ya. Tapi yang lain juga punya barang, tentunya pingin. Nah, kita harus bisa menguasai pasar dengan cara apa? Barangnya di kualitas dibaguskan, mungkin harganya diturunkan. Nah, teman-teman anak-anak sekalian, pertemuan inilah yang disebut dengan perencanaan usaha di bidang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Bapak sih berharap mudah-mudahan kamu bisa menjadi wirausaha nanti ketika lulus dari sekolah, ya, menjadi orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu bukan orang yang didukung oleh pendidikan yang hebat, belum tentu.
Tapi banyak orang hebat dihasilkan dari orang-orang yang hanya memiliki pendidikan yang rendah saja, tetapi punya kemauan yang kuat. Maka ide dan peluang itu harus kita ciptakan. Baik, demikian dari Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa. Silakan yang mau bertanya. Nanti kita akan tuliskan, nanti Bapak akan jawabkan. Dan jangan lupa, tugas buat kalian adalah kalian harus pergi ke pasar. Lihat dari pasar tadi, barang apa yang banyak diminati oleh konsumen, banyak dibeli konsumen. Paling tidak ada 5 barang lah, kita usahakan seperti itu. Nah, jadi kita berandai-andai saja dulu. Jadi dengan adanya permintaan barang yang tadi banyak tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kompetisi atau persaingan seperti itu. Demikian, terima kasih dari Bapak, mudah-mudahan bisa terpahami. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.